Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu baik saja ya. Teman-teman sekalian, apakah pernah menduga bahwa kalian mengalami suatu penyakit mental tertentu akibat dari melihat atau mendengar pengalaman orang lain, baik secara langsung atau di internet? Kenapa ya bisa seperti itu? Hal ini terjadi karena teman-teman mengalami psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ayuza Syahla, Farah Fadia, Hana Stefani, dan Virenia Risdaya. Kalian tahu nggak sih psikosomatis terdiri dari kata apa? Psikosomatis terdiri dari dua kata, yaitu psyche yang berarti pikiran dan soma yang berarti tubuh. Maka dapat disimpulkan psikosomatis adalah keluhan fisik yang diduga disebabkan oleh faktor psikis atau mental seperti stres, depresi, takut, atau cemas. Berikut ini adalah beberapa gejala yang muncul pada orang yang mengalami gangguan psikosomatik. Yang pertama, muncul sensasi kupu-kupu berterbangan di perut. Yang kedua, jantung berdebar lebih kencang dari biasanya. Yang ketiga, otot-otot tubuh menegang yang menyebabkan nyeri otot. Yang keempat, nyeri perut atau nyeri ulu hati. Yang kelima, sakit punggung. Keenam, sakit kepala. Yang ketujuh, mudah lelah. Yang kedelapan, sesak nafas atau asma. Dan yang terakhir, telapak tangan berkeringat. Lalu ada beberapa cara mengatasi tanda dan gejala psikosomatis. Yang pertama, aktif bergerak. 2. Terapkan pola makan sehat. 3. Cukup tidur. Dan keempat, terhubung dengan orang terdekat. Tetap berhubungan dengan orang di sekeliling Anda, baik itu keluarga maupun sahabat. Selain mereka bisa menjadi tempat Anda untuk mencurahkan segala keluh kesah, Anda juga akan semakin merasa lebih baik karena dukungan yang mereka berikan. Terdapat 3 cara untuk mengobati psikosomatis. Yang pertama, dapat dilakukan dengan psikoterapi yang bertujuan untuk melatih respon mental seseorang terhadap situasi yang berat. Hal ini sangat berguna untuk mengurangi keluhan fisik yang dialami oleh orang dengan gangguan psikosomatik. Kemudian dapat dilakukan hipnoterapi yang berdampingan dengan psikoterapis. Ini efektif untuk mengatasi stres serta kecemasan. Terapi ini dapat membuat seseorang mampu mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan ingatan menyakitkan yang tersembunyi di pikiran bawah sadarnya. Kemudian yang terakhir dapat dilakukan dengan obat-obatan yang diberikan oleh psikiater. Umumnya, psikiater meresepkan obat antidepresan yang dapat mengurangi gejala fisik atau nyeri yang berhubungan dengan depresi dan gangguan psikosomatis. Meski berasal dari pikiran, gangguan psikosomatik tidak boleh disepelekan dan harus segera diatasi ya teman-teman. Apabila teman-teman merasakan gejala seperti yang sudah dijelaskan tadi, alangkah baiknya teman-teman segera menghubungi profesional agar apa yang teman-teman rasakan tidak semakin buruk. Maka dari itu, hindari self-diagnose ya teman-teman, karena self-diagnose dapat berpengaruh pada kesehatan mental dengan menyebabkan kamu mengalami kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu. Maka dari itu, Sekian penjelasan singkat mengenai psikosomatis. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa.